Dari Studio 5 Berita 1 Jakarta, inilah program spesial Pemilu Damai Bebas Korupsi. Kita sambut pembawa acara kita, Doni The Kaiser, Rike Amru. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda di rumah. Masih bersama saya, Doni The Kaiser, dan rekan saya, Rike Amru. Ya, Rike dan pemirsa, hari ini kita punya program spesial buat Anda. Apa itu? Nah, ini Pemilu Damai Bebas Korupsi. Bebas korupsi maksudnya bebas boleh melakukan korupsi atau bebas dari korupsi? Nah, ini mestinya kita harus tanya kepada tamu-tamu kita. Kita tepuk tangan. Nih para tamu-tamu kita, ini ada para petinggi partai politik, 12 partai politik, mulai dari ketua umum, wakil ketua umum, sekjen, atau petinggi-petinggi partai politik. Iya, dan ini membuktikan komitmen para pemimpin atau partai politik di Indonesia untuk mewujudkan pemilu yang berlangsung damai dan juga yang penting adalah bebas dari praktik korupsi. Artinya tidak melakukan praktik korupsi, Rika, Bukan ya? bebas untuk berkorupsi. Bukan untuk melakukan korupsi. Nah, selain tadi saya sudah sebutkan para petinggi 12 partai politik, kita juga telah kedatangan tamu penyelenggara KPU, Ketua KPU Husni Kamil Manik. Iya, Kemudian selamat datang Pak. Ya, staf ahli bidang hukum dan politik Kementerian Dalam Negeri Reido Nizar Munek. Dan kemudian ada Pak Dedi Rahim yang merupakan Direktur Penyidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Iya, baik. Ya, kita akan diskusi nanti dengan narasumber kita, tapi Rika, kita di studio Berita 1 sekarang sudah dipenuhi dengan warna-warni peserta pemilu. Jadi langit yang berpelangi itu, semua warna pelangi ada di sini. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru gitu kan. Ada putih juga loh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat semua? Iya, dari senyuman Bapak Ibu sekalian bisa mencerminkan senyuman Anda menjelang pemilu dan bisa terbaca senyuman Anda ketika melihat hasil perolehan suara Anda nanti. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Anda. Ya, langsung nih kita mulai dialog spesial yang akan dipandu oleh rekan saya, Doni The Kaiser. Bangun bangsa yang terhormat. Ya, pemirsa, pemilu damai bebas korupsi tentu menjadi idaman kita bersama. Artinya Anda ataupun partai politik peserta pemilu tidak boleh melakukan praktek korupsi. Dan hasilnya tentu akan memberikan manfaat bagi kita, bangsa Indonesia. Kita akan diskusikan terkait dengan topik yang kita suguhkan kepada Anda pada kesempatan kali ini. Bersama saya ada Pak Husni Kamil Manik. Pak, kalau KPU artinya mau tidak mau pasti sudah siap ya Pak ya? Pemilu sudah tinggal menghitung hari, seperti lagu yang terkenal itu Pak. Tapi masih ada beberapa kejadian di beberapa daerah, artinya mungkin ada aksi-aksi yang boleh dikatakan melakukan tindakan kriminal terhadap penyelenggara pemilu. Bagaimana KPU mensikapinya Pak? Sebenarnya aksinya tidak terlalu signifikan ya. Yang mengganggu pada penyelenggaraan pemilunya tidak. Mungkin ekses dari pertarungan politiknya mungkin ada yang saling mengganggu ya. Dan ini kan sebuah kompetisi yang tidak mungkin antara partai politik ini tidak bersinggungan, itu juga tidak mungkin. Karena kan mereka hidup pada ruang yang sama, pasti ada gesekan-gesekan. Hanya saja bagaimana memaknai sebuah kompetisi itu bisa berjalan lebih berbudaya dan beradab. Lebih santun Pak ya? Ya, kata-kata santun ini kan nanti Pak Mubarok. Sudah diklaim oleh Prof. Mubarok ya? Oke, saya ke Pak Doni dulu. Ya. Pak Doni, ini Kementerian Dalam Negeri artinya juga punya target tersendiri. Bagaimana Anda melihat persiapan pemilu sekarang? Artinya, bagaimana yang sudah sering kita sampaikan di berbagai media, tidak kurang-kurang pemerintah memberikan sejumlah fasilitasi dalam arti penyelenggara pemilu adalah tetap dalam hal ini KPU dan Bawaslu ya. Namun pemerintah tetap akan menjaga jarak yang tentunya kita harus menjaga netralitas kita dan seterusnya independensi, menjamin independensi KPU Bawaslu, di mana pemerintah melakukan langkah-langkah konsolidasi dan penguatan integrasi dan keterpaduan antar pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini misalkan seperti beberapa waktu lalu rapat konsolidasi nasional yang melibatkan berbagai stakeholder dan seluruh elemen
pun tadi malam juga Menteri Dalam Negeri melakukan langkah-langkah konsolidasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pemilu. Nah itu diantaranya berintegrasi dengan para stakeholder terkait, apakah itu dari kementerian, lembaga dan termasuk kalau Pak Menteri Dalam Negeri nggak ikut kampanye kan? Oh tidak boleh. Lalu bagaimana kalau pejabat negara ikut berkampanye menggunakan fasilitas negara? Waktu itu di PP-nya kan PP nomor 14 tahun 2009 maupun PP nomor 18 tahun 2013 itu disebutkan ada hak, ada kewajiban, tapi juga ada larangan. Dalam hal ini kan memang di satu sisi mereka adalah pengurus partai politik, tapi memang diberikan tempat dan ruang sejauh ada izin dan ada pemberitahuan. Nah tentunya terkait dengan masalah penggunaan fasilitas negara, sesuatu yang memang tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan dalam kerangka untuk melakukan kampanye dan seterusnya, itu dilarang sama sekali. Dan itu tentunya terkait dengan itu tentu kewenangan nanti Bawaslu lah yang akan melakukan semprit ya kalau misalkan terjadi pelanggaran terkait dengan penggunaan fasilitas negara. Itu sejatinya tidak dibenarkan pada PP nomor 14 tahun 2009 dan PP nomor 18 tahun 2013. Oke, mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan harapan kita ya. Pak Dedi, apakah ada jaminan ketika pemilu itu berlangsung bebas dari korupsi? Saya kira justru tidak ya. Memang ini di sini ada kepentingan KPK. Jadi untuk mencapai ke sana ada kepentingan kami. Karena memang kami ingin begini. Dari proses politik ini, kemudian kita bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Itu dulu, intinya seperti itu. Yang berintegritas artinya yang tidak korupsi? Yang tidak korupsi nantinya gitu kan. Bisa itu Pak? Nah, kita coba, makanya... Maksud saya ada itu Pak? Saya kira harus lah, ini bangsa kita harus berkomitmen. Oleh karena itu, kami ingin gitu kan, kami punya keinginan, bahkan di dalam Renstra dan roadmap-nya KPK, pembangunan politik berintegritas itu menjadi salah satu bubbles stakeholders kami. Nah, oleh karena itu tadi, tentu bukan hanya penyelenggaranya saja kan, tapi pesertanya, kemudian pemilihnya juga, pengawasnya juga, semuanya harus sama-sama berkomitmen untuk menghasilkan kepemimpinan nasional secara kolektif nanti seluruhnya yang anti korupsi kan begitu. Iya, artinya begini, ini kan bukan cuma tugas KPK. Bukan. Ya, tugas partai politik dan tugas semua kita bersama. Bagaimana agar pekerjaan rumah besar ini tidak hanya dikerjakan oleh KPK sendiri, tapi didistribusikan kepada semua komponen termasuk pimpinan partai politik dengan partai dan kadernya yang ada di sini, Pak. Ya, kita sudah memulai sejak tahun lalu ya dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan beberapa komponen lembaga komisi negara yang lain untuk bersama-sama tadi mulai dari pemilu pilkada yang berintegritas itu kita lakukan. Sekarang masuk ke pemilu yang berintegritas. Jadi memang ini bukan pekerjaan KPK semata-mata, tapi KPK juga punya kepentingan tadi kan di dalam tadi suatu saat melalui proses politik ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang punya integritas. Betul, itu penting Pak Dedi. Jangan sampai nanti setelah pemilu selesai 2-3 tahun kemudian saya dan Rike kemudian membacakan sebuah berita, wajah-wajah yang dulu kita lihat balihonya di mana-mana, diundang Bapak ke KPK. Jangan sampai ya. Oke, satu hal Pak Husni dulu. Pak, ada intervensi nggak Pak dari pemerintah? Sejauh ini tidak ya, dan saya kira komitmen pemerintah sering diulang-ulang bahwa mereka tidak akan melakukan intervensi. Jika itu dilakukan juga kita akan tolak. Pasti ya Pak ya? Pasti. Berani nolak Pak? Berani. Itu ada di sebelah Pak? Ya itu kan dijamin di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 ya. Pasal 126 di sana disebutkan jelas-jelas bahwa intinya memang pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan sejumlah fasilitasi dan bantuan kepada manakala, dengan catatan bahwa bantuan dan fasilitasi itu harus dengan permintaan. Tidak bisa dengan tanpa permintaan, ya baik dari KPU maupun dari Bawaslu kepada pemerintah. Semata-mata pasal itu muncul untuk menjaga jangan nanti diartikan bahwa pemerintah dapat mengintervensi. Kan KPU. Bisa Pak dikondisikan seolah-olah minta. Ya, artinya itu by law tidak dimungkinkan. Jadi pemerintah dan pemerintah daerah tidak boleh dan tidak mungkin untuk melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan aturan. Jadi kalaupun ada, sifatnya harus dengan permintaan secara tertulis. Seperti kemarin kami hadir pada sosialisasi KPU dan Bawaslu terkait dengan efektivitas penyelenggara KPU di daerah, terkait dengan dukungan-dukungan terkait, itu kita sampaikan harus ada permintaan. Bahwa pemerintah daerah baru bisa bekerja manakala ada permintaan. Tanpa permintaan jangan layani. Sudah banyak semata-mata yang minta untuk belum? Semata-mata untuk menjamin efektivitas. Syarat satu negara dinyatakan demokratis, itu posisi KPU-nya di dalam tata negara itu harus benar-benar independen. Ya. Kalau dicampuri berarti kita sudah setback lagi ke zaman sebelum reformasi. Dan di undang-undangnya independen, tetap dan bersifat nasional. Di undang-undang dasarnya begitu, di undang-undangnya belum seperti itu. Tapi Pak Husni, kalau terlalu independen, Bapak nggak bisa jadi Mendagri nanti Pak. Justru kalau negara ini demokratis,
jabatan ketua KPU itu sudah top lah. Iya, kira-kira. Oke. Kalau jadi menteri justru turun lagi gitu. Kita juga mau tahu ya, Rike ya, bagaimana komentar para pimpinan partai politik yang ada di studio kita. Silakan. Tadi kan Anda sudah meminta komitmen bagaimana penyelenggara negara termasuk penyelenggara pemilu untuk melakukan pemilu yang berintegritas. Nah, kemudian kita pengen tahu nih komitmen partai politik seperti apa gitu. Nah, tadi kan udah disebut sama Sebenarnya sudah dibuktikan tadi dari tanda tangan. tanda tangan. Ya kan? Tapi apakah cukup sekedar tanda tangan? Kita pengen dengar. Nah, ini kebetulan karena Pak Mubarok paling dekat dengan saya posisinya. Jadi saya minta Pak Mubarok ini Pak, siap tidak berkomitmen pemilu damai yes, korupsi no. Pakainya. Pakai itu Pak. Silakan. Kekuasaan itu selalu dekat dengan korupsi di mana saja. Gitu ya. Nah, oleh karena itu proses politik di sana juga selalu bersinggungan dengan korupsi. Oleh karena itu butuh komitmen. Ya. Korupsi no. Ya. Nah, semua komitmen itu pasti diuji. Sudah komitmen anti korupsi tetap saja ada yang korupsi. Tapi komitmen membuat kesungguhan memberantas korupsi. Kalau oleh soal karena ujian, partai Bapak sudah diuji berkali-kali iya, Pak ya? Sudah diuji. Lulus apa gagal Pak? Ranking 3 menurut data KPK. Pak Fadlizon kayaknya senyum-senyum, kenapa ranking 3? Seandainya tidak ada komitmen, partai penguasa biasanya nomor 1. Oh begitu, iya. Karena ada komitmen maka dia menjadi nomor 3. Gitu ya. Jadi komitmen itu kemudian memperkecil watak-watak korupsi. Semakin pengalaman ke sana akan semakin kecil. Dan terbukti pada periode pemerintahan Pak SBY sekarang, korupsi dimanapun ditindak, termasuk para pengurus partai penguasa. Tapi menariknya Rike, ya kan, ini mumpung ngomong sama Prof. Mubarok ya, partainya Prof. Mubarok ini kan ranking 3, padahal sudah ada fakta integritas loh. Ya kan, harusnya ranking 1 dong Pak. Enggak, fakta integritas adalah pencegahan. Oh, dicegah saja nomor 3 Pak. Sama itu pejabat gubernur semua ada disumpah gitu. Tetap aja banyak sekali sekarang gubernur bupati kena. Gubernur dari partai mana Pak? Partai mana saja. Ya, tapi juga Demokrat bukan ranking 1. Ya, Pak Mubarok, jadi sekali lagi mau penegasan ini Pak, pemilu damai harus yes, diulang. korupsi no. Komitmen harus terus sampai pada waktunya. Sesungguhnya ya, yang membuat orang nggak mau korupsi adalah jika orang pakai hati nurani. Gitu. Nah, itu partai yang lain Pak. Tetapi ketika sudah ada koalisi. Tetapi ketika nama hati nurani jadikan partai, pulang korupsinya sama. Ini baru segmen pertama sudah mulai panas gitu. Sudah mulai menyentil-nyentil Kita gitu harusnya ya. Rike ngundang dari Panwaslu juga nih, Bawaslu ada di sini gitu kan. Pak Mubarok, tadi kan say no korupsi, say no to korupsi ya berarti ya. Masih akan bikin iklan lagi enggak? Akan Pak? terus lebih dahsyat daripada itu komitmennya. Dan tantangan itu akan semakin berat. Gitu. Karena? Ya karena memang watak manusia ketika mau mendekati kekuasaan itu selalu dekat dengan korupsi. Kan gini, itu mendekati Prof ya, apalagi kalau sudah berkuasa ya. Iya, kompetisi itu wilayahnya itu luas, tapi mendekati ruang pemenangan sedikit. Oleh karena itu semakin di sini jalan semakin sempit. Oleh karena itu senggolan semakin terjadi. Ketika senggolan orang tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak sportif. Nah, disitulah biasanya korupsi dan segala penyimpangan itu terjadi, gitu ya. Bapak merasa partai Anda sudah pengalaman soal korupsi, Pak? Pengalaman memberantas korupsi. Oke, bisa dibagi kepada partai lain kan? Iya. Jadi pengalaman memberantas korupsi, oleh karena itu siapapun orang partai, bahkan status tersangka sudah harus mundur. Partai lain terdakwa baru mundur. Gitu. Emang ada calon tersangka lain dari partai Bapak? Partai saya sudah kena semua. Tanya dulu. Oke. Ini boleh tepuk tangan para hadirin di sini. Itu bukti kesungguhan komitmen. Oke. Baik. Ini kayaknya abis ini Rike harus bergeser ke meja yang sebelah ya kan? Tadi sudah disebut-sebut oleh Pak Mubarok Partai Hanura. Soalnya nanti Partai Hanura pasti ingin ngomong juga di segmen selanjutnya. Ya, di segmen berikutnya ya. Baik ya Rike, Bapak-bapak sekalian dan pemirsa, kita akan segera kembali tetap bersama kami. Awali hari Anda bersama kami. Selamat pagi pemirsa, informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudiantini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1.
Selamat siang pemirsa. Jurnal Siang. Menemani santap siang Anda, kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini. Dari arah Pasar Rebo yang menuju ke Pondok Indah. Peristiwa ekonomi, tentu memiliki polisi respon, politik, Dan mengurus perusahaan kita masing-masing. hukum, Penelusuran lebih lanjut, kita harus membedakan budaya, dan olahraga. Bastian Vettel sukses meraih kemenangan kelimanya di balap F1 musim ini. Jurnal Siang, hanya di Berita 1. Bangsa yang terhormat. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program spesial Pemilu Damai Bebas Korupsi. Tadi sudah sempat ngobrol dengan Prof. Mubarok dan Rike. Ini kan seperti tadi kita buka, ini memang pelangi begitu indahnya. Berwarna-warni. Warna-warni. Mudah-mudahan warna-warni pelangi yang indah itu juga bisa terrepresentasikan dalam pemilu dan kehidupan setelah pemilu kan. Tadi yang tertarik dengan pendapat Prof. Mubarok ini banyak, tapi saya akan ke panggung dulu ya. Silakan. Kita akan ngobrol dulu dengan bapak-bapak yang ada di sini. Pak Husni, ini semua orang menuntut bahwa pemilu itu harus berkualitas. Yang lebih penting lagi ketika kita ingin menghasilkan pemilu yang berkualitas, penyelenggara pemilu harus berkualitas kan? Bagaimana Pak? Ya, kita menyiapkan perangkat kita sampai yang bertugas di tempat pemungutan suara. Kami melakukan gerakan moral untuk periode ini dengan membuat penandatanganan fakta integritas baik yang menjadi anggota KPU-nya maupun setara jenderalnya. Tidak hanya yang mengurusi tahapan pemilunya, tapi yang mengurusi supporting system untuk tahapan itu juga semua tanda tangan dan punya komitmen harus berintegritas. Sehingga kemudian nanti pada pelaksanaan tugasnya mereka sudah punya niatan yang baik. Ya. Tapi niat saya tidak cukup Pak. Nah, itu awal yang baik tentunya. Strategi yang baik itu adalah awalannya juga harus baik. Semua dimulai dari niat ya. Ya, Dodi. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya juga kita membuat sistem yang tertata lebih rapi dibanding yang lalu. Pembuktiannya harus lebih kuat, pelayanannya juga harus prima. Kita menempatkan pemilih itu sebagai raja. Ya. Kemudian partai politik menghasilkan calon pemimpin yang menjadi mandataris rajanya gitu kan. Dalam negara demokratis yang berdaulat itu adalah rakyat. Jadi kita fokus utamanya itu adalah bagaimana memfasilitasi rakyat ini yang sudah memenuhi hak memilih terdaftar semuanya. Maka kemudian kita membuat klasifikasi pemilih yang ada yang sudah memenuhi hak itu dalam beberapa klasifikasi hingga nanti pada saat hari H dia tidak akan kehilangan hak pilihnya. Apakah dia terdaftar dalam DPT atau terdaftar dalam daftar pemilih khusus atau mereka yang datang pada saat hari H dengan menggunakan kartu identitasnya, semua bisa terlayani dengan baik. Artinya itu adalah hak ya. Adalah hak. Hak bagi seluruh warga negara. Ya, dan beberapa survei yang dilakukan dari tahun lalu sampai bulan Februari menemukan ada 90% dari responden itu rata-rata ya, ada sekitar 6 yang sudah saya baca surveinya, 90% responden itu menyatakan akan menggunakan hak pilihnya. 90%? 90%. Sementara yang menjadi target KPU itu adalah 75%. 2009 71%. Jadi mudah-mudahan dengan kerja keras penyelenggara pemilu, kerja keras dari peserta pemilu, angka 90% yang menjadi harapan ini bisa terbukti nanti di lapangan. Mudah-mudahan. Tadi kan saya tadi dengar Pak Husni bilang memang niat itu sebuah awal yang baik. Betul. Tapi kan kita tahu biaya setiap pemilu itu selalu sangat besar. Nah, karena namanya pesta demokrasi. Pesta demokrasi, biayanya triliunan rupiah. Nah, dengan biaya yang sangat besar itu tentu godaan sangat besar pula. Nah, ini Pak Dedi dari KPK, apakah sudah mencium atau mengendus tanda-tanda kebocoran ini di pemilu? Kami melihatnya bukan ke sana ya, tapi intinya begini, kegiatan pemilu kali ini kan setidaknya anggarannya 17 triliun gitu kan, cukup besar gitu kan. Kemudian juga rentang kendalinya bagaimana, luasnya seperti apa gitu kan. TPS aja ada 1,5
juta TPS misalnya kan? 545 ribuan. 1.545.000 TPS-nya? Ya TPS. Oh, sorry, 545 ribuan ya. Kemudian calon-calon legislatif yang ikut dalam pemilu sekarang kan jumlahnya 196 ribuan. Ya Pak ya, Pak Husni ya. Akan dihasilkan 19.000 orang anggota legislatif di tingkat daerah dan pusat begitu kan. Pekerjaan besar ini tentu mau tidak mau ini kita kategorikan rawan kan begitu. Rawan atau sangat rawan, Pak? Sangat rawan. Sangat rawan. Oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan bersama Bawaslu, kemudian KPU, itu dalam rangka tadi mencoba untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal yang bakal menjadi kerawanan-kerawanan. Nah, yang sangat rawan itu di mana sih Pak potensi kebocorannya? Saya kira ada dua ya. Yang pertama itu ada di prosesnya sendiri, proses anggaran yang diturunkan untuk pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian di satu sisi yang lain di masyarakat yang bisa terdampak oleh politik uang misalnya kan. Dari survei KPK, survei persepsi masyarakat KPK 2013, dari 1.200 responden yang kami survei di 8 kota, itu menariknya begini, 92% mereka menyatakan bahwa pemimpin dan politisi itu lazim kalau mereka korupsi. Nah kan itu bahaya kan, kalau sudah pada posisi itu artinya kita harus waspada betul. Kemudian dari 1.600 yang lain, itu mereka menyatakan juga bahwa mereka mengerti politik uang dan 72% diantaranya mereka menganggap lazim politik uang itu dilakukan. Jadi ada dua. Nah ini ada dua ini partai politik. Ya. Satu, kemudian satu lagi masyarakatnya juga ini. Nah kalau masyarakatnya juga ini harus Mas Doni dari Kemendagri yang menjawabnya. Gimana supaya masyarakat di daerah-daerah itu tetap netral dan tidak terpengaruh oleh politik uang? Jadi kalau saya kembali kepada konsepsi awal ya, artinya latar belakang pemikiran dan kerangka berpikirnya, pemilu itu harus kita artikan bukanlah sekedar sebuah tujuan. Dia hanya alat untuk mencapai sebuah tujuan. Selama ini diartikan pemilu itu seolah-olah mendapatkan kekuasaan melalui mekanisme pemilihan. Dia melupakan tujuan akhir. Tujuan akhir pemilu adalah keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui bagaimana? Mekanismenya ada prasyarat, ada kebebasan, ada partisipasi, ada kompetisi. Itu prasyarat dalam pemilu. Kendaraannya adalah partai politik. Tujuan akhirnya yang sering dilupakan adalah keadilan dan kesejahteraan. Ditambah yang ada 5 lagi. Yang pertama 1, masalah mandat ya, dan kemudian keterwakilan maupun partisipasi. Ini yang sering dilupakan, mandat, bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap apa yang telah mereka lakukan untuk melakukan pemilihan dan dipilih dan seterusnya. Soalnya Pak Doni suka minum obat sakit kepala, suka lupa. Nah, artinya semakin tinggi derajat mandat yang dipegang dan keterwakilan maupun akuntabilitas, akan semakin tinggi derajat demokrasi yang sehat, ditambah dengan efektivitas dan legitimasi. Jadi legitimasi dari sebuah partai politik itu akan berkorelasi secara signifikan kepada tadi keterwakilan, apa yang mereka wakili. Dan kedua, mandatorinya, bagaimana mereka harus menjaga kepercayaan publik, karena mereka sudah melakukan pemilihan. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Nah program inilah yang tadi saya sepakat dengan KPK mengatakan bahwa bagaimana mekanisme pemilihan dalam sebuah demokrasi itu melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan untuk menjamin derajat legitimasi dan efektivitas. Nah, ada yang menarik nih, Pak Dedi. Kalau kita bicara antara polisi sama maling, Pak Agus, sorry ya, saya pinjam istilah polisi. Ini biasanya kok maling selangkah lebih maju dibanding polisi. Artinya KPK juga mungkin harus berpikir seperti seorang maling untuk menangkap maling. Oleh karena itu begini, tentu proses-proses ini kan suatu proses besar yang tentu bukan hanya domainnya KPK saja, bukan domain penegak hukum. Jadi edukasi penyadaran publik terhadap upaya-upaya pelaksanaan pemilu yang tadi ya jujur, adil, kemudian menghasilkan pemimpin yang berintegritas, dilakukan oleh pelaksana yang berintegritas, diawasi oleh pelaksana yang berintegritas, itu menjadi tugas kita bersama. Jadi kalau kita analogikan seperti tadi, kita harus lebih maju dibanding maling, saya kira itu satu keniscayaan. Memang inilah cara yang paling bisa kita lakukan pada saat ini adalah kita menyatukan semua langkah, kita membuat semua kegiatan ini menjadi sesuai dengan harapan kita semua ya, supaya tidak terjadi tadi kesalahan kemudian pemimpin terpilih gara-gara pelaksanaannya tidak berintegritas gitu kan. Jadi kita caranya dengan berkolaborasi dulu lah. Iya, betul. Dan memang integritas harus diuji ya, Rika ya. Ya, tadi saya menggarisbawahi statement Pak Doni.
kendalanya ada di partai politik ini. Nah, kita harus memberi kesempatan untuk partai politik menjawab partai politik dianggap kendala. Nah, di ujung sana itu ada partai dengan nomor urut paling padahal tadi saya mau menunjuk partai dengan nomor urut paling kecil, nomor 1. Ini Mas Rio suasana menunjuk PKS, silakan suasana PKS. koalisi sudah mulai terbaca. PKS sebagai senior Nasdem dipersilakan terlebih dahulu. Iya, ini terima kasih kepada Nasdem yang sudah ngasih kesempatan ke PKS. Pertama begini, pada saat kita menyusun undang-undang pemilu sebenarnya kita sudah mengingatkan ya. Jadi dulu ada 3 partai, saya sebutkan aja PDI Perjuangan, PKS, PKB. Jadi kita mengingatkan sistemnya itu kalau bisa sebagaimana kehendak Undang-Undang Dasar, jangan suara terbanyak, tapi pakai nomor urut, kira-kira kita begitu. Jadi kalau istilah teknisnya ini jangan open list tapi close list. Apa resikonya? Resikonya kalau suara terbanyak itu makin susah orang menjadi anggota DPR. Makin susah menjadi anggota DPR itu biasanya akan potensi korupsinya tinggi. Jadi tantangan semua parpol siapapun yang jadi anggota parlemen, mereka lebih tergoda dibandingkan sebelumnya. Jadi saya kira ini untuk input. Makanya kalau nanti kita kepilih, yang pertama kali harus kita perbaiki memang sistemnya. Ya, karena sistemnya ini tidak ramah dan ini kira-kira mendorong korupsi begitu. Karena itu kerawanan yang disampaikan oleh KPK tadi ada benarnya. Dan itu berisiko sekali. Makanya siapapun yang jadi anggota Dewan besok itu adalah orang yang mereka memiliki peluang untuk dipanggil ke Kuningan, kira-kira begitu. Memiliki peluang. Karena itu hanya orang kuat ya secara mental saya kira. Tadi Pak Mubarok sudah cerita, ini itikat baik harus kita bangun bareng karena sistemnya tidak kompatibel. Gitu. Betul. Tidak artinya kompatibel. Tindakan preventif tentu harus dimulai dari partai politik itu sendiri kan, Pak Agus ya? Mulainya dari diri kita sendiri begitu. Ya, dan ini berisiko sekali memang sekarang. Saya agak mengkhawatirkan dan survei KPK itu persis dengan survei kita juga di lapangan bahwa masyarakat itu lebih toleran. Jadi kalau ini bahasanya PKB ini, kama yuwalla alaikum, kama takunu lakum yuwalla alaikum. Kira-kira begitu lah. Kama kola gitu. Kira-kira kalau Anda rakyat memperlakukan pemimpinnya itu supaya yang suka ngasih duit itu yang dipilih, maka kira-kira nanti orang yang mata duitan yang kepilih, kira-kira begitu. Ini saya jadi ingin tahu dari perspektifnya Pak Onurofik ini ya, kalau P3 begini, jangan sampai nanti sudah disumpah ya kan, sudah di bawah kitab suci, tapi yang namanya uang bisa jadi agama baru gitu kan, ketika sudah duduk di gedung parlemen. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami P3 ini kan partai lama, di mana tahun 73 kami sudah lama menunggu kekuasaan atau lama apa Pak? Ya partai sudah sudah mulai dari zaman dahulu, mulai tahun 73. Sudah tua maksudnya Pak? Sudah tua, tapi kalau orangnya sudah tua muda. Nggak produktif no Pak? Lah orangnya muda kan produktif. Gitu. Jadi kembali kepada perspektif seperti tadi. Pertama, kami punya komitmen dan punya niat. Itu dulu. Kemudian yang kedua adalah para penyelenggara pemilu ini hendaknya memang melakukan tindakan-tindakan pencegahan, apakah dari sistemnya sendiri maupun dari pembelajaran kepada masyarakat. Kita kan bisa sedih kalau masyarakat itu disurvei oleh KPK 72% mereka toleran terhadap korupsi. Jadi masyarakat yang sudah toleran bagaimana dengan pemimpinnya? Nah oleh karena itu memang seperti yang Mas Agus katakan tadi, peluang ke depan bagi calon legislatif yang akan duduk di DPR tentunya harus betul-betul mempunyai martabat untuk memperbaiki sistem ini. Kami berkeyakinan mudah-mudahan para anggota DPR bisa memperbaiki sistem sehingga bangsa ini betul-betul tidak terjebak dalam kondisi yang tidak bisa menjadi negara maju, istilahnya middle income trap. Dengan berjalannya pemilu yang aman, kemudian bebas korupsi, insya Allah kita akan menjadi negara yang maju. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan ya. Iya. Tepuk tangan. Nah, tadi kan kalau kita sudah mendengar pertama dari partai lama, yang kedua dari partai yang sangat lama, partai senior. Kita sekarang mendengar dari partai yang paling baru nih. Sebentar, tapi hanya satu partai yang susah berkoalisi, Nasdem sama Golkar. Nanti namanya Nasgor.
Mas Rio, silakan. Oke, Pak Rio ya. Silakan, kita mau tahu komitmennya dari Nasdem seperti apa, Pak Rio? Ya, yang pertama. Ya. Oke, baik. Jadi yang pertama itu tadi saya sudah dengarkan sebagai pendatang baru tentu mendengarkan yang sudah pernah korupsi, dan ini yang belum. Tapi kok lihatnya ke arahnya Prof Mubarok ya? Harusnya merata dong memandangnya. Jadi begini, sistem pemilu, kemudian sistem kepartaian itu dengan yang korupsi hari ini itu satu hal yang berbeda. Ya, jadi jangan kemudian ketika perilaku korupsi yang ada di DPR, kemudian yang disalahkan adalah sistem pemilu di partai hari ini. Nah, saya pikir nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi bahwa sistem suara terbanyak, maukah sistemnya misalnya nomor urut, tapi kalau perilakunya untuk melakukan korupsi ya terjadi juga. Sedangkan misalnya eksekutif yang ada pemilihan ya korupsi juga. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali soal itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana ketika para yang hari ini menjadi caleg kemudian masuk di DPR, maka dia tidak lagi bertindak sebagai hanya untuk perwakilan partai politik, tetapi menjadi perwakilannya konstituennya. Kalau dia masih menganggap bahwa saya duduk di sana adalah mewakili partai politik, maka kita lihat hari ini ketika sebuah partai membutuhkan uang banyak, yang penyumbang pertama paling besar itu di luar pengusaha biasanya adalah yang menduduki posisi-posisi penting yang di DPR, kemudian di anggota Banggar misalnya penyumbang yang lebih besar, dia kemudian kader di menteri maka menyumbang lebih besar dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia merasa saya adalah wakil konstituennya, maka dia akan bekerja sesuai dengan tiga fungsi DPR itu. Dia melakukan fungsi pengawasan, dia melakukan fungsi budgeting, dan kemudian fungsi legislasi. Fungsi pengawasan itu dia mengawasi supaya eksekutif berjalan dengan baik, anggaran yang mereka susun berjalan dengan baik. Tetapi hari ini buktinya adalah bagaimana Dewan berkong kali kong juga dengan orang yang diawasi, sehingga dua-duanya menjadi pelaku yang sama. Apalagi misalnya dalam sebuah urusan anggaran. Nah, ketika itu terjadi, maka masyarakat konstituennya merasa tidak merasa terwakili oleh anggota DPR yang ada dalam itu. Bukan memperjuangkan daerah pemilihannya, tapi memperjuangkan kepentingan parpol dan kepentingan diri dan kelompoknya. Kalau itu tetap terjadi, apapun sistem pemilu hari ini itu akan tetap terjadi. Nah, oleh karena itu menurut saya partai harus punya kemandirian. Partai jangan lagi menganggap bahwa sebuah jabatan itulah sumber mata air untuk menghidupi partainya. Tapi jangan sampai jadi air mata, Pak ya. Jangan sampai air mata. Oleh karena itu Nasdem memang menolak dana saksi untuk partai politik yang menggunakan dana APBN. Maksudnya Nasdem mau kasih tahu Nasdem duitnya lebih banyak gitu? Bukan itu. Artinya jangan kita membuka sebuah rasa permisif bahwa boleh saja partai menggunakan uang negara dengan alasan bahwa ini perlu pengawasan. Itu kan alasan sebenarnya. Saya pikir seperti teman-teman yang Golkar, Demokrat, partai-partai besar mampu kok membiayai saksinya. Bisa dibagi kepada caleg mungkin 100.000 atau 200.000 per orang bisa dibayar. Kalau itu menjadi gotong royong. Tapi kalau menganggap bahwa itu urusannya partai dan partai sah untuk menggunakan dana APBN digunakan untuk kepentingan partai, itulah sebenarnya kita menjadi permisif terhadap hal seperti itu. Kalau itu terjadi, kedepannya akan melakukan hal yang sama. Baik, Pak Rio, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, hadirin dan pemirsa, Rika, makin kesini makin hangat suasana kita, walaupun studio full AC gitu kan, tapi kayaknya perlu kipas-kipas juga. Kita break dulu ya. Baik, pemirsa, tetap bersama kami segera kembali. Kita jumpa lagi di Prime Time. Prime Time. Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari. Sedang terjadi dan banyak kecelakaan yang pemeriksaannya selama 6 jam di KPK. Kami akan mengajak Anda dalam Sky Report dari pantauan menyajikannya secara objektif dan berimbang. Mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten. Bukan sekarang merendahkan. Prime Time setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Election News. Sajikan informasi pemilu dan pilkada, pas gerak partai politik dan para tokoh di dalamnya. Gairah naiknya suhu politik jelang pemilu 2014 terekam dalam Election News. Aktual, tajam, dan diulas secara utuh. Election News. Tayang Senin ke Jumat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Berita 1.
Anda masih menyaksikan program spesial kami Pemilu Damai Bebas Korupsi. Salah satu faktor penting dalam sebuah penyelenggaraan pemilu adalah faktor keamanan juga. Kita sudah kedatangan tamu dari Mabes Polri, Kabak Penum Mabes Polri, Kombes Agus Rianto, dan Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ibu Profesor Amani Lubis. Terima kasih Ibu Amani dan Pak Agus. Nah, ini kan soal pengamanan tadi saya sudah katakan paling penting ya. Pak Agus, dari Polri ini sudah siap belum sih mengamankan pemilu? Katanya anggarannya masih kurang 1 triliun. Ya, bicara keamanan tergantung bapak-bapak yang ada di sini. Oh, bukan tergantung Pak Agus nih? Tidak. Kita menyiapkan, tapi semuanya kan yang melaksanakan pesta ini kan bapak dan ibu yang ini ada sekalian di sini. Pak Agus minta tolong ke Parpol. Pasti, pasti. Kita berkomitmen mempersiapkan personil sesuai dengan kemampuan, baik personil maupun peralatan. Tapi semua tergantung masyarakat, mau aman, mau damai atau tidak. Karena semuanya bermuara di masyarakat sendiri. Nah, yang punya masyarakat kan bapak dan ibu yang ada di sini. Nah, emang personilnya berapa Pak yang disiapkan? Kita siapkan untuk pelaksanaan pemilu kali ini 253.000 lebih. 2/3 kekuatan dari 400.000 yang kami miliki. Karena Itu hitung-hitungannya cukup? Kalau bicara cukup tentunya tidak cukup. Tidak karena cukup. Rasio kami saja dengan masyarakat, satu Polri saat ini harus melayani lebih dari 500 Ini kasihan masyarakat. sekali nih Polri, sudah disuruh menjaga keamanan, personel tidak cukup, tadi dana juga masih kurang 1 triliun. Ya, tapi itulah yang diberikan negara kepada kami. Pak Kapolri berkomitmen berapapun yang diberikan negara, kami akan berusaha semaksimal mungkin menjamin keamanan pelaksanaan pemilu. Nah, ini Pak Agus sudah minta tolong nih ke partai politik. Saya lagi-lagi mau minta komentar dari partai politik ini. Mungkin tadi yang sudah disebutkan Pak Mubarok pertama ini mungkin dari atau begini dekat aja, Doni? bagaimana kalau Mabes Polri berubah jadi partai politik? Pos anggarannya bisa lebih banyak nanti. Tambah kacau kelihatannya. Doni mau menunjuk siapa? Oke, saya ke terang-terang dulu nih. Ada Bang Indra nih, Bang Indra Jepiliang ini. Dari warnanya jauh sudah bersinar gitu kan. Apakah sebersinar itu nanti di 2014? Kita mau tahu juga. Apa komitmen atau dukungan Partai Golkar sendiri, Bang Indra, terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi? Ya, terima kasih. Tentu Partai Golkar punya juga organisasi ataupun relawan untuk mengamankan dari tahapan awal prakampanye sampai ke tahapan akhir, yaitu pemilihan di tingkat TPS gitu. Artinya kita sama-sama mengamankan pemilu ini, bukan hanya sekedar bahwa pemilu ini adalah tanggung jawab KPU, tanggung jawab Bawaslu, Polri, tapi juga tanggung jawab partai politik dan warga negara gitu. Duitnya juga sama-sama? Ya, karena duitnya nggak sama, lebih banyak duit Gerindra. Kalau yang distorkan ke KPU kan Gerindra paling banyak uangnya. Kita lebih jujur aja. Ya. Nah, ya kalau kita lihat kan dari segi keamanan sekarang memang ada persoalan ya. Pertama Aceh, menurut saya itu ada bom molotov, ada penembakan dan segala macam. Tapi kan Aceh dari dulu memang menjadi salah satu agenda utama dari baik TNI ataupun Polri ya. Barangkali yang kedua adalah Papua. Ada sekarang juga ada perang suku di sana, ada tapi kalau perang suku gitu. Memang tiap hari di sana. Ya, ada separatisme gitu kan kalau kita lihat kan. Nah, yang ketiga barangkali daerah-daerah bencana. Ini makin luas gitu. Artinya belum selesai Gunung Kelut meletus, Gunung Marapi juga menyemburkan asap, ada api sekarang di baik yang diimpor, kita impor dari Malaysia ataupun yang muncul dari Riau. Dan Asap, hari ini saya dengar juga tokoh-tokoh Riau udah mau bicara lagi. Kalau mereka bicara opsi merdeka atau segala macam kan ini kan berat gitu. Ya janganlah. Ya mereka udah BBM saya, kita nggak ikut pemilu gitu. Kenapa? Karena kabut asap belum tuntas. Nah, artinya sebenarnya itu kan masalah sudut pandang aja, Bang. Artinya Indonesia sekarang dikenal sebagai negara penghasil asap juga kan? Ya menurut saya eksportir asap ya Pak Fadli ya. Ya pemilu ini kan mereka kan memberikan waktu cuma sekali dalam setahun, cuma 5 menit. Sementara kabut asap misalnya itu sudah berbulan-bulan. Sinabung apalagi kan. Tapi partai politik jarang yang memperhatikan soal asap di sana. Golkar perhatiin nggak? Tentu, karena gubernurnya dari Golkar. Cuma masalahnya begini, partai politik ini kan dilema. Kalau partai politik langsung terjun bawa benderanya dan kemudian menyerahkan bantuan, diliput sama Berita Satu TV, dianggap pencitraan. Oh enggak, kan Golkar punya TV sendiri. Saya ke Pak Fadli dulu.
Ini hati-hati keceplosan ya. Ini yang katanya partai yang paling banyak duitnya gitu kan. Nah, bagaimana Bang Fadli? Oh begitu ya. Ya, Partai Gerindra melaporkan apa adanya gitu ya. Artinya kalau yang sesungguhnya lebih besar kita nggak tahu sebenarnya siapa gitu ya. Tetapi pasti saling ngintip dong. Ya, kita berusaha untuk lebih terbuka karena memang kita harus punya komitmen pemilu ini betul-betul pemilu yang berkualitas, pemilu yang punya integritas seperti harapan juga seluruh masyarakat gitu. Jadi memang ini semua stakeholder harus berpartisipasi, mulai dari penyelenggara, peserta, termasuk bagaimana kita menjadikan masyarakat itu lebih berorientasi kepada program sebetulnya, sehingga perdebatannya itu atau pilihan itu sangat ditentukan oleh program. Betul. Itu akan jauh lebih menghasilkan kualitas. Ada satu kondisi begini Pak Fadli, ini saya menyambung Pak Agus tadi ya. Ini kan tugas kita bersama untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Artinya beban Pak Agus yang sudah cukup berat, ini udah kurang tidur loh Pak Agus. Lihat ya kan matanya. Kita juga kurang tidur. Iya, bukan cuma Pak SBY yang kurang tidur gitu. Tapi begini, yang biasanya potensi konflik itu kan dari kader-kader partai itu sendiri. Ya harusnya tadi distribusi tugas lah ya kata Pak Agus ya. Pak Fadli, pasukannya di partai juga tolong nanti ditenangkan apapun hasilnya. Itu apakah sudah dipikirkan Pak? Iya. Saya sih sangat yakin bahwa pemilu tanggal 9 April 2014 itu akan menjadi pemilu yang damai. Ya. Karena tidak ada terlalu gesekan-gesekan yang luar biasa. Memang ada kompetisi eksternal maupun kompetisi internal. Tetapi yang paling penting kan prasyarat dari pemilu yang damai itu menurut saya adalah tidak adanya kecurangan. Kalau penyelenggara pemilu berhasil menyiapkan fondasi bahwa pemilu ini tidak ada kecurangan, minus kecurangan, ya, dan betul-betul menjadi pemilu yang jujur dan adil, saya kira landasan kompetisi itu menjadi sangat sah. Emang sebelumnya ada yang curang? Ya, kalau kita lihat belajar dari pengalaman pemilu lalu kan demikian. Kecurangan itu mulai dari misalnya atau potensi kecurangan itu mulai dari DPT yang bermasalah, tapi saya kira sekarang jauh lebih kecil ya. Ini adalah satu kemajuan. Dari hal yang lain itu adalah misalnya politik uang, ya, dan kemudian nanti bagaimana penjagaan suara mulai dari TPS yang bisa berubah-ubah itu. Nah ini yang saya kira harus dijamin bahwa ini akan terlaksana, yang hadir itu nanti suaranya adalah suara rakyat, bukan suara-suara siluman gitu. Ini yang karena suara rakyat suara Tuhan ya. Iya. Vox Populi Vox Mas Dei. Fadli tadi kan katakan kurang tidur juga, tapi kalau bagi partai politik mendingan kurang tidur daripada kurang suara. Betul. Ini pemirsa dan para hadirin ini juga mungkin sebagian bertanya-tanya, kenapa sih kok kita membicarakan pemilu tapi mengundang Majelis Ulama Indonesia MUI. Nah ini saya mau kasih tahu juga, ini kan bukan tidak mungkin ini juru kampanye itu nyalek dan kemudian menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye. Padahal nggak boleh ya Bu ya. Ini mau ditegaskan lagi oleh MUI. Oh baik, terima kasih Mbak Rika. Memang Majelis Ulama sangat punya kepentingan agar pemilu nanti di bulan April bebas dan damai serta bebas korupsi ya. Nah ini sangat ditekankan karena pertama caleg dan massa atau yang akan memberikan suara kepada partai-partai ini semuanya bisa dikatakan ada di bawah juga binaan Majelis Ulama Indonesia, ada di seluruh Indonesia kan. Nah jadi Majelis Ulama juga sudah menghimbau agar mensukseskan pemilu ini adalah tujuan kita semua, dan ormas-ormas yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia juga diimbau agar memberikan pembinaan kepada warganya, kepada masyarakatnya, kepada umatnya supaya datang untuk memberi suara. Itu yang pertama, karena dalam Islam mendirikan negara itu wajib. Maka kalau dalam sistem sekarang pemilu itu merupakan cara untuk memilih pemimpin dan nantinya juga akan ada presiden, maka pemilihan presiden, maka ini wajib kita memberikan suara. Wajib memberikan suara, artinya sebagai MUI ini kepedulian. mengeluarkan fatwa haram untuk golongan putih atau golput. Tidak bunyinya haram begitu ya, karena ini kepedulian umat itu harus dicerminkan dengan datangnya pemilih dan memberikan suara. Tapi kan golput ini juga kan hak politik warga sebetulnya. Iya, tapi itu berarti akan kurang
kepeduliannya serta harapannya terhadap Republik Indonesia ini agar maju ke depan, memilih kader-kader yang berpotensi, ini adalah juga dicerminkan dari kedatangannya ke TPS nanti. Baik, nah ini dari PKB ini kita mau minta, ya silakan Pak. Kalau kata orang nih ke PKB itu yang partai kiainya banyak. Apa kata kiai? Kita dengar. Bukannya partai kesatria bergitar, Pak? Ya, Pak. terima kasih. Ya, tentu semua punya komitmen, termasuk juga PKB, terutama soal slogan yang dijadikan tema saat ini, yaitu pilih yang jujur. Ya, memang itu pun menjadi syarat ya. Sifat wajib Nabi itu juga pertama bukan pinter atau apa amanah, tapi memang jujur. Karena jujur ini sumber kebaikan, tapi kebalikannya kecurangan, bohong itu sumber malapetaka. Nah, oleh karena itu memang kita harus semuanya harus jujur ya. Baik itu masyarakatnya, penyelenggaranya, partai politiknya ya. Nah, pada saat sudah trust ini sudah hilang, maka semuanya kemudian ya cenderung untuk kemudian berperilaku yang menyimpang. Oleh itu ya harus pertama dari sisi pemerintah harus meyakinkan bahwa sebagai penyelenggara ya memang betul-betul adil, betul-betul jujur ya. Karena mungkin kalau di tempat-tempat yang banyak pengawasannya, terutama masyarakat yang sudah well educated itu banyak yang mengawasi, tapi kalau di daerah-daerah, di pelosok-pelosok itu betul-betul yang namanya kecurangan luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi personilnya kata Pak Agus tadi kurang, bagaimana mau diawasi ya? Itulah. Nah, begitu juga soal keamanan, banyak orang itu tidak mempunyai kebebasan karena sudah ada ancaman, baik secara fisik maupun non fisik. Kalau misalnya nanti di daerah ini ternyata misalnya tidak berhasil, kalah, wah kamu akan diancam. Ini dan itu bukan satu cerita, tapi itu true story. Karena saya sendiri yang mengalami dan yang menyaksikan betapa misalnya kepala daerah yang berafiliasi dengan partai tertentu itu juga punya agenda-agenda yang sangat curang sekali. Partai apa nih Pak maksudnya Pak? Kenapa? Partai apa maksudnya Ya, saya tidak perlu saya sebutkan. Tetapi ini adalah pengalaman saya waktu saya nyalek sebelumnya di mana di Madura. Nah, sekarang saya nyalek, saya sebagai salah satu ketua DPP PKB, sekarang saya nyalek di DKI 2 yaitu Jakarta Selatan dan juga luar negeri. Iya. Ya. Nah, saya melihat memang akhirnya itu memang kesadaran dan tingkat kepedulian masyarakat itu juga menentukan pemimpin. Nah, sekarang ini saya merasakan sekali beratnya menjadi caleg karena pada saat kita datang ke misalnya konstituen-konstituen itu ya, pasti mereka mana dong, jangan hanya visinya tapi juga gizinya, jangan harapan saja tapi juga sarapannya mana ini. Nah, ini kita bisa bayangkan. Jadi pada kucing-kucingan ini ya. Ya, antara oleh karena itu ya memang kita harus, dan bahkan ada yang mendekati saya. Nanti Pak, kalau misalnya dengan uang segini kita bisa beli semuanya itu. Jangan lupa Bapak-bapak sekalian, itu gizinya partai politik. Gizinya stasiun televisi adalah commercial break. Ya. Oke. Kita break dulu. Kami segera kembali. Tetap bersama kami. Let's vote, jangan golput. Pemilu 2014 kian dekat. Partai-partai dan calon wakil rakyat terus berkemas. Rakyat harus jernih dan cerdas bersikap. Let's vote, jangan golput. Saksikan Let's Vote bersama saya Rika Amru setiap Kamis pukul 20.05 hanya di Berita 1. Yingluck Shinawatra mengatakan dia tidak dapat mundur. Sharon akan dimakamkan di Israel. Perbaharui informasi dan perkembangan berita terbaru Anda setiap saat dalam News Update. Pemirsa, inilah News Update. Kapal ini terbalik akibat pemuatan News air Update tidak menyajikan berita dan fakta langsung dari tempat kejadian. Sudah berangsur-angsur surut. Ini digenangi banjir setinggi 1,5 meter. Terima kasih, sampai jumpa. News Update hanya di Berita 1. Selamat petang pemirsa, senang berjumpa Anda dan sejumlah Jurnal Petang menyajikan beragam berita dan laporan penting sepanjang hari. Lanjut hingga pagi hari. Dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Terkait mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mukhtar. Bahwa yang ini adalah proyek IKTP. Korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal Petang
Setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan Pasar saham, 218,44. corporate action, Impor solar selama ini cukup besar. dan kebijakan ekonomi penting. Berdasar data dan analisis yang akurat, Money Report, sumber referensi bisnis dan keuangan Anda. Harus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis. Money Report, Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Hadir di Berita 1. Kita jumpa lagi di Prime Time. Prime Time. Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari. Sedang terjadi dan kita Kecelakaan yang Pemeriksaannya selama 6 jam di KPK. Kami akan mengajak Anda dalam Sky Report. Dari pantauan menyajikan secara objektif dan berimbang. Mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten. Bukan sekadar merendahkan, itu Prime pelanggaran, Time, Mbak. setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1. merangkum peristiwa sebagai berita penuh makna. 100% lebih bohong. Tanpa basa-basi. Objektif. Tanpa prasangka. Adapun gratifikasi itu saya tolak berulang-ulang. Ujungnya kebenaran akan menang. Timelines. Sama saya, Winda Irawan. Timelines, merangkum berita dan peristiwa penting sepanjang pekan. Timelines, hanya di Berita 1. Bangun bangsa yang terhormat. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tayangan spesial Pemilu Damai Bebas Korupsi. Ya, memang semua masyarakat tentu berharap bahwa pemilu tahun 2014 ini akan diselenggarakan dengan aman, damai, jujur, adil, dan tentunya bebas korupsi. Ya. Nah pemirsa, tadi sebelum kita melakukan talk show di Berita 1, kita udah meminta tanda tangan komitmen para petinggi partai politik dan penyelenggara pemilu untuk menandatangani pemilu damai bebas korupsi. Ya. Nah, 12 partai politik sudah semuanya berkomitmen. Ya. Seperti apa tanda tangan tersebut? Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana proses penandatanganan komitmen dari seluruh partai politik peserta pemilu, ya. Dan saat ini juga di depan kita, Rike dan pemirsa, inilah hasil ini dia piagam penandatanganan konsensus nasional pemilu 2014, aman, jurdil, dan tidak korupsi. Ya, Rike dan pemirsa, memang tadi kita sudah berdiskusi juga dengan pimpinan partai politik, kita sudah dengarkan suara parpol, memang tidak bisa semua, karena keterbatasan durasi. Syukur-syukur kalau nanti partai-partai politik yang belum bersuara di sini bisa blocking time, ya. Artinya memang asas keadilan itu dilihat dari berbagai perspektif, ya, tentunya Rike, ya. Ya, kita sepakat juga bahwa bapak-bapak yang tadi belum sempat memberikan suaranya tentu sepakat bahwa dengan ditandatanganinya ya penandatanganan piagam ini tentu setuju bahwa pemilu harus aman, jurdil, dan tidak korupsi. Tentu tadi tidak mengecilkan partai satu sama lain. Betul. Karena ada yang kebagian, ada yang tidak kebagian. Tapi warna saya sudah cukup mewakili koalisi partai kok, ya. Ada partai warna hitam nggak? PKS. Oke, baik pemirsa, Rike dan hadirin sekalian, kita lihat ini adalah seluruh tanda tangan yang sudah dibubuhkan oleh partai politik peserta pemilu, dan juga ada Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga Majelis Ulama Indonesia. Ya, kami atas nama Berita 1 mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh partai politik dan penyelenggara pemilu untuk komitmennya menandatangani konsensus nasional pemilu 2014 yang aman, jujur, adil, serta tidak korupsi. Iya, baik. Baik, hadirin dan pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara kita.
Dan setelah ini tentunya hadirin bisa memberikan ucapan selamat kepada para pimpinan partai politik. Dan tentunya kita semua sepakat kita mewujudkan pemilu yang sukses, damai, dan jangan lupa aman, jurdil, dan tidak korupsi. Saya Doni The Kaiser. Saya Rika Amru, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Bilik suara, coblos yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Yingluck Shinawatra mengatakan dia tidak dapat mundur. Akan dimakamkan di Istana. Perbaharui informasi dan perkembangan berita terbaru Anda setiap saat dalam News Update. Pemirsa, inilah News Update. Kapal ini terbalik akibat pemuatan News air Update tidak menyajikan berita dan fakta langsung dari tempat kejadian. Sudah berangsur-angsur surut. Ini digenangi banjir setinggi 1,5 meter. Terima kasih, sampai jumpa. News Update hanya di Berita 1. Selamat petang pemirsa, senang berjumpa Anda dan sejumlah Jurnal Petang menyajikan beragam berita dan laporan penting sepanjang hari. Hingga pagi hari. Dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Ini terkait mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Ahmad bahwa yang ini adalah proyek EKTP. Korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal Petang setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Berita 1. Kami sajikan topik-topik utama dengan narasumber utama. Ada faktor Megawati mampu melakukan. Dipandu presenter senior Nunung Setiani.